ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Shalom saudaraku, hari ini kita masih tidak bisa beribadah di gereja. Karena itu kita bersyukur senantiasa dan harus tetap bersyukur. Kendati sebenarnya sangat sayang kita tidak dapat berjumpa, kita tidak dapat berelasi satu sama lain, karena kita harus mensupport habis upaya dan kebijakan pemerintah. Di samping sosial, kita juga menjaga supaya fisik kita jangan bersentuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kabar terakhir yang saya terima, seluruh yang meninggal telah 87 orang. ODP 1924, sementara PDP 940 orang, dan yang positif sampai hari ini 1046. Saudara, kalau ini semua terjadi, saya tidak pernah terbayangkan bahwa ada semacam virus seperti ini yang bukan cuma di sebuah negara, tetapi mengglobal sampai 190 negara diwabahi, dicemari oleh virus corona ini. Tak pernah saya bayangkan ada virus sedahsyat dan mengerikan seperti ini. Saudara, dalam sekejap Amerika terkena. Sebelumnya Italia dipukul secara luar biasa. Di Iran saja hari ini saya dengar setiap 20 detik ada orang yang meninggal, satu yang meninggal. Saudara, sementara di Cina sudah mulai terjadi recovery. Ada 2 yang menyusul recovery, Jepang dan Korea. Tetapi umumnya virus ini masih melanda seluruh bangsa. Saudaraku, dalam seketika, dalam sekejap, orang bisa terkena. Dalam sekejap, kerugian mencapai 3.000 triliun. Kerugian dari seluruh dunia. Saudaraku, 2004, ketika Indonesia mengalami tsunami 9,3 skala Richter, dia menelan korban 270.000 orang. Kemudian di Jepang, tanggal 11 Maret 2011, 210.000 orang. Dalam sekejap, nyawa pun melayang. Dalam sekejap, jiwa pun melayang.
dalam sekejap kekayaan melayang. Secara tiba-tiba kebanggaan manusia lenyap, sirna bagaikan tak berbekas. Saudara, apa sebenarnya di balik corona ini? Makna apa yang terkandung di balik corona ini dalam perspektif anak-anak Tuhan? Bagaimana anak-anak Tuhan memandang corona? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Tuhan mau agar kita jangan pernah sombong. Jangan pernah berharap kepada hal-hal yang fana, yang hari ini ada, sore nanti lenyap. Yang malam ini ada, besok pun sirna, tidak ada lagi. Hari ini nampak, besok bagai uap, sebentar bagai rumput, tidak nampak lagi. Karena itu yang pertama, jangan pernah kita sombong, merasa hebat, angkuh, arogan. Saudara ingat apa yang Paulus katakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam segala kekayaannya, kemurahannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka berbagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memandang corona ini, biarlah kita selalu ingat, kita tidak ada apa-apanya. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau kita agung-agungkan? Apa yang mau kita puja-puja? Tidak ada, semua fana. Dalam sekejap, semua akan habis. Sehingga saya teringat akan bunyi firman Tuhan yang mengatakan, apa artinya orang memiliki seluruh kemuliaan dan kekayaan dunia ini, tetapi kalau dia kehilangan jiwanya, apa yang dia harus bayar untuk mengembalikan jiwanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah sombong dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara, ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim dan menuju negeri yang Tuhan janjikan, yang Tuhan perintahkan, Abraham telah kehilangan segala-galanya. Kehilangan ambisinya, kehilangan obsesinya akan dunia ini. Ur Kasdim saat itu adalah kota satelit. Sangat mungkin Abraham punya jejaring bisnis yang sedang top-topnya, yang sedang ada di atas angin. Saudara, ketika dia memandang negeri yang dibangun oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan sendiri, ia pergi dengan taat. Ia tidak pernah mencurigai Tuhan. Ia tidak pernah meragukan janji Tuhan. Ia tidak pernah bimbang akan ucapan Tuhan. Kendati satu masa dalam hidupnya, manakala usianya telah menua dan senja, kala ia belum juga menerima apa yang Allah janjikan,
ia tetap taat. Ia tetap tabah karena dia sudah melihat negeri yang tak berair mata, negeri yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Dan meski ada kesempatan, ia tidak pernah mau kembali ke Ur Kasdim, karena fokus hidupnya dia sudah tambatkan sepenuhnya ke kerajaan abadi. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudaraku, melihat corona saat ini, ingatlah, semua fana. Alihkan selera dan fokus hati kita ke rumah abadi. Seringkali kenyataan hidup melaporkan kepada kita, oleh karena gurihnya dunia ini, lezatnya selera daging, nyamannya hidup anak-anak dunia, anak Tuhan kehilangan kerinduan akan rumah Bapa. Anak Tuhan kehilangan selera untuk rumah kekal. Anak Tuhan kehilangan selera untuk hidup kudus, hidup berkenan, hidup bagi Tuhan, dan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Hari ini, tanggalkan dan tinggalkan arogansi Anda. Karena semua yang Anda sombongkan itu sekejap bisa habis. Dan yang kedua, kalau kita melihat corona, biarlah ingat, kita harus bertobat. Sebab dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14 berbunyi sebagai berikut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik, bertobat dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. Saudara, ini kesempatan untuk melihat diri kita, mengintrospeksi kelakuan-kelakuan kita. Hari ini banyak orang beragama,
Banyak orang bertuhan. Banyak orang menggunakan aksesoris yang sangat agamis. Tapi sebenarnya ia tidak bertuhan. Ia tidak punya karakter Tuhan. Ia tidak berusaha terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita barter. Perbaiki sikap hatimu, rubah tujuan mindset dirimu. Bukan lagi kepada daging, bukan lagi mencari percintaan dunia. Bukankah saudara masih ingat ketika anak muda yang kaya itu mengejar Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku masuk surga?" Lalu Tuhan bertanya, "Apa gerangan yang diajarkan oleh guru-gurumu?" Lalu dia berkata, "Sejak remaja aku telah lakukan itu semua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta, hormati orang tua, jangan ada Allah lain. Itu semua sudah kulakukan. Apalagi yang kurang?" Lalu Tuhan melanjutkan, "Apabila engkau hendak sempurna, telios, matang, lengkap, dewasa, pergilah, juallah, tukarlah, barterlah. Sebab ternyata hari ini yang menjadi Tuhan dan Allahmu, yang bertakhta di hatimu bukan Tuhan, tapi serangkaian ajaran Taurat. Bukan Tuhan, tapi filosofi agamawi. Karena itu tukarlah. Tuhan tidak mau ditawar harganya. Tuhan minta harga mati. Kalau mau bertobat, bertobatlah yang benar. Metanoia. Rubah mindset hatimu. Rubah fokus jiwamu. Tinggalkan dosamu sekarang. Jadilah kudus. Jadilah orang yang benar-benar kudus atau tidak sama sekali. Tuhan tidak mau ditawar-tawar. Dia minta
100%. Ikut Tuhan atau tidak? Sayang 1000 sayang, anak muda ini pergi dan ia terpental dari sejarah Alkitab. Sangat mungkin ia mengalami keterhilangan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memandang ketakutan yang tengah melanda karena adanya virus corona ini, mari cuci gudang hati. Periksa baik-baik batinmu. Apakah benar-benar selera jiwamu sudah kepada Tuhan? Fokus hidupmu benar-benar hanya untuk menyenangkan Tuhan? Atau saudara masih di level orang duniawi yang sudah merasa puas dengan standar orang duniawi? Mari kita bertobat. Yang ketiga, dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-21 dan 22 mengatakan sebagai berikut. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang ini, dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudaraku, yang ketiga, manakala kita mengalami dan melihat adanya korban yang begitu banyak hari-hari ini, bagi kita tak perlulah kita takut. Orang-orang yang takut adalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak tahu bersyukur, dan tidak mengalami janji perlindungan Mazmur 91. Walaupun sampar menyerangmu, engkau hanya menonton saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi hari-hari besar yang akan Tuhan tunjukkan dalam pemenuhan nubuat-nubuat zaman akhir. Saudara, persiapkan diri. Akan ada satu waktu dan tiba sekarang bahwa Tuhan ingin mempercepat segala sesuatu. Tuhan ingin mempersingkat waktunya. Tuhan ingin mempercepat kedatangannya. Kita melihat gempa sudah terjadi di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa sudah di mana-mana dan sudah terjadi. Penyakit sampar yang dikatakan Mazmur 91 ditulis dalam Lukas 21 ayat 11. Ada penyakit sampar. Dan itu persis seperti 2 Tawarik 7. Kalau aku mengirim sampar, biarlah engkau bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesengsaraan besar memang belum terjadi. Tapi sekarang saya menduga umat Tuhan haruslah bijak. Umat Tuhan haruslah melihat ini sebagai sebuah persiapan untuk menanti hari kesusahan Yakub. Hari besar, hari di mana Tuhan siap untuk mengangkat gerejanya dalam rapture yang bahagia. Mari, Tuhan ingin menyelesaikan akhir dari zaman akhir yang paling akhir ini. Lukas 21 ayat 34, janganlah kita berpoya-poya dalam dosa, melazatkan daging, hidup dalam kubangan ketidaksenonohan. Kita hidup dengan ciri melawan Tuhan. Berhentilah. Hentikan semua itu. Ingat, saatnya sudah tiba. Dan pasti perlindungan Tuhan tidak perlu diminta-minta. Pasti Dia melindungi kita. Tetapi untuk apa Dia memberikan perlindungan? Supaya kita sadar
ada fokus yang lebih mulia, ada orientasi hidup orang percaya yang lebih abadi, yaitu rumah Bapa. Karena itu bangunlah hidup saudara dalam takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa batas, melabuhkan fokus hati kita ke dunia yang akan datang. Biar seluruh kegiatan kita, orientasi hidup kita, terutama dan pertama tersita hanya untuk bagaimana memuaskan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Saudaraku, persiapkan dirimu. Dan yang terakhir, yang keempat, ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 28. Berbunyi sebagai berikut. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan dari apa yang tidak dapat digoncangkan. Karena itu ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa artinya takut? Menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya, dan menghargai Tuhan sebagaimana sepatutnya, sebagaimana seharusnya. Saudaraku, kerajaan yang tak tergoncangkan bukanlah di satu tempat. Kita tidak dapat ukur geografinya ada di mana, di planet mana. Tapi ini adalah kerajaan yang Allah taruhkan dalam kehidupan kita, yang dimulai dari kerajaan Allah sendiri, kerajaan yang memiliki otoritas dan pemerintahan dari Putra Allah, Kristus sendiri, yang memerintah atas kehendaknya. Kerajaan tak tergoncangkan bukan lain, yaitu ketika kehidupan kita diperintah sepenuhnya oleh kehendak Allah, oleh apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Allah. Arahkan hidup kita sekarang. Ketika kita menyaksikan ketakutan tengah melanda dunia, sekejap nyawa melayang di mana-mana, kegamangan sedang melanda batin manusia. Ingat, kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan ketika kita berkata, Tuhan ambil hidupku, pakai aku Tuhan. Aku rindu untuk hidup berkenan dan melakukan semua hanya apa yang berkenan. Mendahulukan Tuhan, mempertamakan dan mengutamakan Tuhan. Tambatkan hatimu kepada nilai-nilai luhur kerajaan Allah, yaitu karakter ilahi. Pastikan sehari-hari selera dan fokus hidup kita tersita buat langit dan bumi baru, tersita untuk urusan-urusan sorga, terfokus kepada selera hati Tuhan. Pastikan kehendaknya kita letakkan di atas segala-galanya. Sesungguhnya itulah kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya ketika kita melihat aroma, mencium aroma kematian, kita melihat ketakutan akan kematian di mana-mana. Ingat, ini kesempatan untuk kita kembali rendah hati, tinggalkan dan tanggalkan arogan. Yang kedua, bertobat
Sungguh-sungguh tinggalkan semua yang tidak berkenan. Yang ketiga, siapkan diri saudara. Siapkan untuk tibanya kunjungan mempelai yang akan mengangkat dan mencari mempelai yang sempurna. Karena saudara dan saya adalah mempelai wanita Kristus. Yang keempat, kita mesti hidup dalam sistem kerajaan kehendaknya yang mendahulukan, mengutamakan, dan mempertamakan Kristus di atas segala-galanya. Semoga kebenaran hari ini benar-benar mewarnai selera kita. Tak perlu takut, tak perlu risau, tak perlu gamang, karena Tuhan punya perlindungan cukup limpah dalam hidup saudara. Dunia ini bukan rumah kita, tapi keabadian kelak itulah rumah kita. Pastikan fokus hidup Anda ke sana seluruhnya. Tuhan memberkati. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan.